Atas keprihatinan demokrasi negeri di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap ada operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi. Masa abdesi sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan usai tuntutan mereka dipenuhi soal masa jabatan kepala desa. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi berbeda dengan nasib Ketua KPU. Seorang kepala desa di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat divonis penjara karena melakukan tindak pidana pemilu. Sang kepala desa terbukti ikut mengkampanyekan istrinya yang menjadi calon anggota legislatif. Massa dari Asosiasi Kepala Desa atau AKAD berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Massa menuntut agar Kepala Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Mawardi, dibebaskan dari jerat hukum. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp1 juta kepada Mawardi. Mawardi dinilai terbukti melakukan tindak pidana pemilu, yaitu ikut mengkampanyekan istrinya yang menjadi calon anggota legislatif. Mawardi mengkampanyekan istrinya melalui media sosial dan sejumlah grup di aplikasi percakapan. Massa pembela Mawardi lantas membandingkan kasus ini dengan sejumlah pejabat pusat yang dinilai melakukan pelanggaran pemilu namun tidak ditindak. Dan yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika PJ Gubernur, Wakil Bupati, DPR, incumbent, ASN di tingkat kepala dinas melakukan pelanggaran undang-undang pemilu yang dianggap melanggar netralitas, mereka dikembalikan ke undang-undangnya sendiri. Adapun vonis yang dijatuhi hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 5 bulan penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 2 kali sudah Cawapres Gibran Rakabuming Raka terbukti melanggar etika. Pencawapresan Gibran Rakabuming Raka lagi-lagi terbukti melanggar etika. Setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan MK melanggar etik berat, kini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutus Ketua KPU Hashim Asyari juga terbukti langgar etika karena memuluskan Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapres. Hashim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU, Agus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, Muhammad Afifuddin, Persadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Berkali-kali terbukti tabrak etika. Ketua KPU Hashim Asyari dan Gibran Rakabuming Raka kompak, no comment, dan irit bicara. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya
apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai putusan DKPP membuktikan bahwa kekuatan moral diperkuat dengan adanya kekuatan hukum. DKPP yang memang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran etik, keputusannya tidak bisa dianggap main-main karena pelanggaran etik itu sangat-sangat serius, dan ini juga menunjukkan bahwa pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi itu telah menjadi beban bagi pemilu ke depan. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Gibran tetap sah sebagai cawapres. Kita ikut pemilu saja karena pemilu kan sudah ditentukan jadwalnya. Jadi ya kita tidak mempengaruhi terhadap pencalonan dan paslon yang sudah didukung, dan Partai Golkar optimis bahwa paslon yang didukung akan memenangi sekali putaran. Bawaslu justru menilai pelanggaran etik yang dilakukan Hashim and the Gang merupakan personal dari penyelenggara pemilu alias KPU. Bagi kami proses telah berjalan, ya. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk memberikan komentar karena putusan di KPP harus dilaksanakan. 2 kali tabrak etika, mau dibawa kemana demokrasi nasional Indonesia? Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diadang oleh pendukung Capres Prabowo Gibran saat berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun bukannya geram, Ganjar merespon dengan mengajak mereka makan dan berfoto bersama. Momen menarik mewarnai kunjungan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Ganjar disambut pendukung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sambil membentangkan spanduk berisi dukungan pada Prabowo Gibran, mereka berdiri di depan mobil Ganjar dan rombongan. Bukannya marah, Ganjar justru menghampiri dan mendatangi pendukung Prabowo Gibran. Tak hanya itu, Ganjar bahkan mengajak mereka untuk makan bersama di warung makan yang disinggahi oleh Ganjar. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah nyambut ya. Oke, man. Inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Ya. Oke, ikut makan yuk. Oh, nggak apa-apa. Nggak dimarahin Pak Prabowo. Dalam kesempatan itu, para pendukung Prabowo juga diajak duduk satu meja dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Pemirsa, puluhan anak muda yang mengatasnamakan Asosiasi Muda Jawa Timur menggelar konsolidasi dan deklarasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 nanti. Anak muda ini bahkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal suara Capres-Cawapres nomor urut 3 di tiap TPS di Jawa Timur. Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Angela Tanusudibyo menerima deklarasi dan dukungan Asosiasi Muda Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan puluhan anak muda, Angela yang juga calon legislatif DPR RI Dapil Jatim 1 dari Partai Perindo ini menjabarkan visi misi pasangan Ganjar Mahfud yang berpihak kepada kalangan muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Angela juga meminta kepada kalangan anak muda untuk sama-sama mengawal kemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ya, tentunya saya senang sekali nih ada Asosiasi Muda Jawa Timur yang hari ini berkumpul kita untuk berkonsolidasi bersama, tentunya untuk terus berjuang menyuarakan kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Ya, tentunya ini waktu tidak banyak, tanggal 11 nanti sudah masa tenang, tanggal 14 sudah pencoblosan. Saya menghimbau kawan-kawan di sini untuk terus turun ke lapangan menyuarakan berbagai program-program Ganjar Mahfud yang luar biasa. Datangnya dukungan dari kalangan anak muda membuat pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud semakin optimis meraih kemenangan pada Pilpres 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, masa mahasiswa menggelar aksi di depan Balai Kota Solo. Wali Kota Surakarta yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mendatangi aksi tersebut dan menekan fakta integritas yang disuarakan para mahasiswa. Aksi unjuk rasa mahasiswa se-Solo Raya terjadi di halaman Balai Kota Solo Selasa siang. Ratusan mahasiswa ini berorasi dengan menyatakan 11 poin tuntutan. Di antaranya menuntut Gibran menjalankan amanah dan suara rakyat Indonesia dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Gibran yang juga Cawapres nomor urut 2 menemui masa aksi dan mendatangi tuntutan dari para mahasiswa. Dari mereka? Ya sesuai itu. Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih, Mas? Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih? Itu protes. Tadi bukan banyak yang menagih janji ataupun menginginkan janji dari Mas Gibran. Dengan pengawalan ketat, Gibran akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dalam aksi damai mahasiswa tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri kampanye akbar di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies menyerukan program prioritasnya, yakni semangat perubahan terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, disambut meriah oleh massa pendukungnya saat tiba di lapangan umum Karangpule, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa pagi. Anies menghadiri kampanye akbar dengan menyapa ribuan pendukungnya. Dalam orasinya, Anies menyerukan program prioritasnya, yakni semangat perubahan, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Anies pun optimis bisa memenangkan pemilu presiden 2024. Jadi Nusa Tenggara Barat ini luar biasa, antusiasmenya, semangatnya, mencerminkan keinginan untuk perubahan yang amat kuat. Kami akan meneruskan semangat dan keinginan perubahan ini menjadi perjuangan yang lebih luas. Kami akan kirimkan pesan ini kemana-mana, bahwa di Nusa Tenggara ada semangat yang sangat kuat. Anies juga meminta seluruh pendukungnya untuk ikut mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga jalannya pemilu bebas dari segala bentuk kecurangan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zulhilmi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan kali ini untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Hari ini kami telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang terregister dengan nomor 25-pit.pra-2024 PN Jakarta Selatan. Dan kami berterima kasih kepada PN Jakarta Selatan yang sudah menerima permohonan pra-peradilan atas perkara yang dialami oleh Mas Aiman Wicaksono. Dalam hal ini kita meminta dalam penyitaan HP, kami memohonkan di dalam pra-peradilan ini. Kita akan uji bersama apakah penyitaan barang bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum Aiman, Tama S. Langkun, juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak dilindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Aiman juga menegaskan agar jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh.
Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Demokrasi di ujung pemerintahan Presiden Jokowi memprihatinkan. Cawapres nomor 3 Mahfud MD mengungkap ada operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Seruan perlawanan kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air. Mereka meminta semua pihak menjaga pemilu agar berjalan sesuai koridor demokrasi, moral, dan etika. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini semakin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas Akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gadjah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kewarganegaraan. Mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Salah satu poin yang disampaikan adalah mengimbau semua pihak mengawal dan mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban, akhlak berdemokrasi itu menjadi pelaku kehidupan bernegara. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban, bukan alat presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi serta menjunjung nilai moral dan etika.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan ada operasi atau upaya pembungkaman terhadap para guru besar untuk menyampaikan kritik terkait demokrasi. Mahfud menyebut ada yang meminta agar sejumlah rektor universitas memuji pemerintahan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi atas keprihatinan demokrasi negeri di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam dialog Tabrak Prof di Yogyakarta, Mahfud mengaku ada laporan yang disampaikan sejumlah rektor universitas di Indonesia yang diminta oleh oknum tertentu untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang terhadap gelombang kritik yang tengah mengalir deras terkait kemunduran demokrasi yang disertai petisi para akademisi. Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat. Membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga. Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata Ferdinandus Hindarto membenarkan apa yang disampaikan Mahfud. Ferdinandus mengaku pernah didatangi anggota Polrestabes Semarang untuk membuat video mengapresiasi kinerja pemerintah. Chat masuk yang menyatakan video dari Polrestabes Semarang yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Mahfud berharap dan meminta agar kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati. Menurut Mahfud, lebih dari 50 universitas menyatakan sikap melalui deklarasi peduli demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah ada upaya pembungkaman terhadap para guru besar untuk menyampaikan kritik terkait demokrasi? Kita akan membahas lengkapnya bersama Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta Gregorius Sri Nurhartanto dan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Pak Greg dan Mbak Titi. Selamat malam Mas Davi, Prof. Oke, pertama saya ingin ke Pak Greg terlebih dahulu deh. Pak Greg, Anda kebagian tidak disuruh membuat video pernyataan untuk mengapresiasi Presiden? Mohon diulangi, tadi ada suara yang sangat noise sekali dari luar. Gitu, Oke, Pak Greg, Anda disuruh juga untuk membuat video apresiasi kepada Presiden? Iya, ada sebuah WA nomor yang tidak menyebutkan identitasnya, begitu ya, yang meminta saya untuk membuat video yang kontennya adalah untuk memberikan apresiasi pada pemerintah sekarang yang sedang berjalan. Saya tidak respon apapun hal itu, karena satu identitas juga tidak jelas, bahkan dia mengaku-ngaku kayaknya dari apa, semacam TV swasta apa, tapi kemudian itu saya abaikan. Sama sekali tidak saya respon apapun, karena bagi saya sangat lucu, perguruan tinggi kok disuruh membuat apresiasi terhadap sebuah kinerja pemerintahan. Seperti itu Pak. Ya. Kapan pesan itu masuk ke ponsel Anda? Beberapa waktu yang lalu ya, yang sebelumnya Sanjay tidak menduga kok ada WhatsApp seperti itu gitu ya. Ini maksud dan tujuannya apa?
Hal inilah yang kemudian ketika kami dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia bertemu di Surabaya pada hari Jumat dan Sabtu yang lalu, kemudian kami sepakat karena tidak hanya saya, tetapi ada teman juga yang mendapatkan WA sejenis ya, bahkan dia terang-terangan katanya mengaku dari aparat. Ini ada apa? Inilah yang kemudian kami menyuarakan keprihatinan kami ya tentang situasi dan kondisi bangsa Indonesia, terutama situasi politik menjelang pemilu 2024 yang menurut hemat kami ini sudah tidak kondusif lagi. Begitu, Pak. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda melihat hal ini seperti apa? Apakah ini sebatas hanya permintaan yang memang lumrah saja dilakukan, ataukah ada perwujudan dari intimidasi terhadap para akademisi? Iya, kalau kemudian tindakan itu betul-betul terjadi ya, dan kita lihat di beberapa pengakuan, maka itu ancaman besar terhadap praktik demokrasi dan pemilu 2024. Pertama, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul itu dijamin oleh konstitusi, termasuk juga untuk mengekspresikan pandangan kebangsaan, kenegaraan terkait dengan pemilu 2024. Kalau ini tereskalasi ya, ini kan begini ya Mas Davi, ini adalah Bapak Rektor, Ibu Rektor misalnya, atau Bapak Ibu dosen yang punya kemudian tanggung jawab moral, etik sebagai seorang pendidik, dan mereka juga bagian dari warga negara yang sah dan boleh punya aspirasi, lalu kemudian didekati dengan penundukan-penundukan yang mengarahkan mereka untuk misalnya berekspresi sesuai dengan kehendak kelompok tertentu atau kemudian tidak sesuai dengan aspirasi pribadinya. Ini kalau tereskalasi terus bisa mengganggu kebebasan dan juga rasa aman kita di dalam berpemilu begitu. Nah, ini saya kira harus diusut tuntas ya, dan kemudian jangan sampai terbiarkan. Sekali lagi, dalam pemilu itu kita merdeka, kita sepenuhnya bebas untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, ekspresi, pilihan politik, termasuk juga kepedulian. Kalau saya sangat apresiasi sekali dengan Bapak Ibu dosen dan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi. Selain sebagai pengajar pemilu, saya juga bergiat di kelompok masyarakat sipil. Ini kan sebenarnya gerakan-gerakan yang otentik begitu ya, yang ingin menjaga perahu besar Indonesia, demokrasi Indonesia supaya tidak tergelincir karena pragmatisme politik demi kekuasaan. Dan panggilan atau seruan ini mestinya itu teramplifikasi sebagai kekuatan bagi para pemilih kita untuk memilih sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya, dan kemudian bagi para elit politik itu jadi evaluasi, jadi refleksi untuk berjalan di koridor yang benar sesuai dengan standar moral, etika, konstitusi, dan aturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Jadi kalau sampai ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk melakukan pembukaman atau kemudian upaya-upaya penaklukan gitu ya secara tidak alamiah, saya kira itu menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi proses pemilu 2024, dan lebih dari itu kebebasan berpendapat, berpikir, berserikat, berkumpul begitu ya, yang dijamin sejatinya oleh konstitusi kita, Mas Davi. Oke, saya kembali ke Pak Greg. Pak Greg, memang selain pesan yang Anda terima ini, apakah sebelumnya ada bentuk pesan juga yang meminta barangkali kampus yang Anda pimpin ini tidak begitu kritis, kemudian pesan-pesan imbauan lainnya? Apakah ada bentuk-bentuk yang diduga intimidasi lain? Sepanjang yang saya tahu, khususnya di Yogyakarta pada umumnya tidak ada hal-hal semacam itu ya, karena justru selama ini hubungan dunia pendidikan tinggi dengan aparat di Yogyakarta begitu harmonisnya, dan seringkali dalam banyak hal kita berkegiatan bersama dengan aparat-aparat. Tetapi kalau sampai hal ini kemudian muncul di tempat-tempat lain, ini patut disayangkan. Ada apa di balik ini? Ya, karena dunia pendidikan tinggi atau kampus-kampus pada umumnya senantiasa akan selalu menyuarakan kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan,
berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakini bahwa itu memang yang paling benar. Dan tentu ini sudah melalui kajian-kajian yang sangat mendalam. Saya rasa kampus tidak akan gegabah ya ketika melontarkan kritik atau seruan moral atau apapun ya, itu tidak melakukan kajian lebih dulu. Pastilah kampus-kampus tidak akan grusah-grusuh bahasa Jawanya begitu ya. Semuanya sudah diperhitungkan. Apalagi kalau mayoritas dari kampus-kampus yang bersuara ini ya, di situ ada guru besar yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang memang dihormati, direspeki oleh komunitas akademik dalam rumpun ilmunya masing-masing. Namun kalau kemudian ketika mereka membuat himbauan, membuat seruan, tiba-tiba dikatakan ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Wah, ini yang mengatakan ini patut dipertanyakan ini ya. Kok bisa? Dasarnya apa? Ya, kalau dunia pendidikan tinggi saja malah sudah tidak dipercaya, ya sudah, runtuhlah sebuah bangsa. Karena yang menjadi pilar atau benteng itu adalah dunia pendidikan tinggi yang selalu menanamkan nilai-nilai keutamaan dan nilai-nilai kecil. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kemudian ada anggapan bahwa gerakan-gerakan di kampus ini diduga ada yang memobilisasi begitu, ada yang menggerakkan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Usai jeda dijawab Mbak Titi, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama Pak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Mbak Titi Anggraini. Saya tadi utang pertanyaan kepada Mbak Titi. Mbak Titi, apakah memang betul anggapan bahwa gerakan-gerakan kampus ini terindikasi ada yang memobilisasi, ada prakondisi sebelum kampus-kampus ini membacakan petisi-petisi? Ya, kalau jejaring itu sesuatu yang biasa ya. Dalam kehidupan apapun pasti ada komunikasi, WhatsApp group, atau tempat saling bertukar pikiran. Tapi saya percaya betul, kalaupun itu ada saling komunikasi, saling koordinasi, saling bertukar pikiran, itu sesuatu yang alamiah, otentik, dan biasa-biasa saja begitu ya. Kalau kemudian mereka saling kemudian merasa terpanggil bersama-sama, ada yang memulai lebih dulu, lalu kemudian mengambil langkah serupa, karena panggilan itu kemudian sama-sama datang dan dipicu oleh yang lebih dulu, apa yang salah begitu ya? Sama seperti kelompok jurnalis. Jurnalis kan juga punya forum komunikasi, punya saling koordinasi begitu. Apakah dengan jurnalis misalnya saling menyatakan sikap atau menyampaikan pandangan terhadap kriminalisasi jurnalis, lalu mereka disebut sebagai partisan, disebut sebagai tidak netral, kan tidak bisa begitu. Sama seperti kami juga misalnya ya di kelompok masyarakat sipil misalnya, karena saya juga sebagai pembina Perludem, biasa itu bertukar pikiran, merespon situasi terkini. Ada apa dengan misalnya pemilu kita, lalu kemudian menyoroti situasi-situasi yang mengarah kepada adanya potensi pelanggaran, kecurangan. Ya, komunikasi itu apakah disebut sebagai sesuatu yang dimobilisir, apakah sesuatu yang dianggap digerakkan karena pragmatisme politik, kan tidak bisa begitu konklusinya. Di alam demokrasi dengan teknologi informasi, di mana medium komunikasi itu mudah sekali mendekatkan para pihak, ya bertukar pikiran, saling berkoordinasi, berkomunikasi, dan memutakhirkan informasi ya biasa-biasa saja. Yang tidak biasa itu adalah mempersoalkan seruan-seruan yang sebenarnya substansinya bagus, tidak ada yang salah, ingin membawa kita kepada koridor demokrasi, menyelamatkan demokrasi, jangan ada kecurangan pemilu, jangan ada manipulasi pemilu, penyelenggaranya harus netral, birokrasinya netral, aparat keamanan tidak berpihak, profesional, apa yang salah? Kan tidak ada yang salah di sana. Oke, Pak Greg, Anda setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Titi bahwa tidak ada yang salah ketika para akademisi ini menggelar pertemuan, berdiskusi tentang berbagai isu. Ini apalagi momennya momen pemilu begitu. Ya, tentu saja apa yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi saya mengamini saja. Karena memang sesungguhnya akademisi kalau sampai melontarkan seruan, himbauan atau petisi atau apapun namanya,
itu tentu sudah sampai pada level yang menurut mereka yang level paling mentok lah begitu ya. Ini harus disuarakan. Tanpa itu peran perguruan tinggi nggak ada artinya apa-apa gitu ya. Justru kita harus menjadi garda pengawal jalannya proses demokrasi yang berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kalau kampus diam saja ya percuma. Ya, karena kita memang diarahkan atau dididik untuk selalu menyuarakan kebenaran. Kalau kampus-kampus, dimulai dari kampus-kampus besar di Indonesia yang mengawali menyuarakan ini, pasti memang dipandang situasi politik negara menjelang pemilu 2024 ini dipandang sudah agak menyimpang, tidak semestinya, tidak on the right track, maka disuarakan, muncul himbauan, muncul seruan, supaya semua pihak itu kembali ke koridornya. Ya, aparat harus selalu netral, tidak memihak, ya. Dengan demikian tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, rakyat dengan gembira menggunakan hak pilihnya, cara bebas sesuai hati nuraninya. Itu kan dambaan setiap warga negara di Indonesia, termasuk kalangan dunia pendidikan tinggi. Maka apa yang disampaikan Bu Titi sangat benar ya. Kampus ya memang harus bersuara. Dan nggak salah toh menyuarakan kebenaran. Soal ini dilontarkan kemudian seperti bola salju yang menggelinding. Karena ini berarti cerminan kegelisahan kampus di seluruh Indonesia. Jadi bukan ditunggangi, bukan diarahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak merasa, khususnya saya pribadi sebagai pimpinan sebuah perguruan tinggi ya di Yogyakarta maupun dengan rekan-rekan asosiasi perguruan tinggi Katolik di Indonesia dari Sumatera sampai di Papua atau dari Medan sampai Papua, semuanya merasa fine-fine aja. Tetapi memang kami melihat ada pelanggaran-pelanggaran etika dalam hidup dan berbangsa menjelang pemilu 2024 ini. Maka kemudian disuarakanlah itu dari kalangan akademisi. Begitu. Ya. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau bicara soal menyuarakan yang tadi dikatakan oleh Pak Greg, efek bola salju, kenapa momentumnya baru sekarang begitu terlihat mencuat begitu keras? Padahal kalau tadi kita bicara moral dan etika, proses apa yang terjadi di MK ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Ya, ini kan memang ada beberapa peristiwa, rangkaian peristiwa yang bisa menjadi pemicu ya. Contoh, misal ketika kepedulian soal netralitas birokrasi dan aparat, narasi-narasi soal politisasi bansos, peningkatan anggaran bansos yang sangat besar di momentum pemilu. Ini kan menjadi wajar kalau disuarakan hak rakyat itu jangan dipolitisasi, lalu kemudian birokrasi jangan dipolitisasi. Ya karena memang momennya di situ begitu. Dan ini seruan menyelamatkan demokrasi. Demokrasi apa sih seperti yang ingin kita wujudkan? Ya demokrasi yang konstitusional. Demokrasi yang konstitusional itu adalah suara rakyat yang murni, yang kemudian tidak dimanipulasi oleh politisasi birokrasi, politisasi bansos, ketidaknetralan aparat begitu ya, kecurangan pemilu tidak terjadi. Nah ini yang karena narasi kecurangan itu, Mas Davi, itu bukan hanya disuarakan, kita ingin mencegah itu bukan hanya dari kampus, bahkan ketiga pasangan calon mendapatkan nomor undian, nomor urut, itu apa sih isi pidatonya? Kan semua kepedulian yang sama begitu ya. Jadi tidak ingin ada kecurangan, tidak ingin ada pelanggaran pemilu. Nah, dinamika yang berkembang itu yang kemudian memang kita kan menjelang hari pemungutan suara dan di penghujung masa kampanye yang eskalasinya bisa sangat meningkat begitu ya, dan di tengah perdebatan misal presiden kampanye atau tidak begitu. Nah, di situ kan ada dinamika, ada aspek-aspek etika yang wajar saja kampus perguruan tinggi mengingatkan itu. Nah, ini contoh soal politisasi bansos ya, saya kira. Bagaimana kemudian ada peningkatan anggaran bansos yang sangat besar, lalu blokir anggaran negara sampai puluhan triliun. Nah, itu diingatkan ya wajar gitu ya. Jangan sampai hak rakyat ini kemudian
punya kartu nama gitu ya, kartu namanya kartu nama politisi. Nah itu kenapa sih tidak melihat ini sebagai sebuah itikat baik? Apanya yang salah dari pernyataannya? Apakah pernyataannya misalnya mengarahkan pilihan pada salah satu calon tertentu atau partai politik tertentu? Kan tidak. Baik. Bahkan mereka ingin meneguhkan demokrasi ini jalan yang sudah kita pilih dengan segala kelebihan kekurangannya, tetapi kemudian pemilu yang demokratis kan outputnya adalah pejabat publik yang juga akan berkontribusi kepada masyarakat termasuk pada dunia kampus. Nah ini lebih positive thinking lah kita melihat suara kampus, apalagi dari sumber ilmu pengetahuan yang juga membesarkan kita begitu. Baik Mbak Titi, tapi mungkin masyarakat penasaran ini akan berujung di mana, gerakan-gerakan dan suara-suara kritis dari kampus ini ujungnya di mana? Apakah nanti juga akan ada ujung katakanlah mungkin turun ke jalan dan lain sebagainya? Nanti akan bermuara di mana gerakan-gerakan ini? Ya, harapan saya sih bermuara di bilik suara pemilih menjadi lebih memahami konteks pemilu kita, peserta pemilunya tidak berlaku melanggar etika, melanggar hukum, penyelenggara pemilunya bekerja benar begitu ya, dan semua itu betul-betul merefleksikan kehendak bebas pemilih. Tadi ya, kita ingin semua elemen bangsa, terutama pemerintahan kita, itu berlaku sesuai porsinya di dalam proses pemilu. Penyelenggara pemilu juga bekerja profesional, tidak memihak, netral begitu, dan pemilih menjadi pemilih yang berdaya gitu. Nah itu saya kira kan pesan-pesan yang sangat mulia ya. Jadi apakah akan ada turun ke jalan dan lain sebagainya? Ya kalau pelanggaran itu betul tereskalasi terus-menerus terjadi, ketidakpuasan itu berlipat-lipat menumpuk, ya bisa saja. Tapi kan kita tidak menginginkan itu. Begitu. Kita ingin pemilunya damai, bebas dan jujur adil. Baik. Itu harapan kita bersama. Kita lihat nanti pada saat 14 Februari seperti apa jalannya demokrasi di Indonesia. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama kami. Pak Greg juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, masa abdesi sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan usai tuntutan mereka dipenuhi soal masa jabatan kepala desa. iNewsroom segera kembali. Sambutan hangat dari warga di kawasan Candi Lontar, Kecamatan Sandikerep, Surabaya mewarnai kedatangan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Dalam bazar sembako murah ini, Angela juga memaparkan komitmen Partai Perindo dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia melalui berbagai programnya. Partai Perindo, kalau Bapak Ibu dengar tadi dari lirik Mas Perindo, kami berkata cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo juga disambut antusias warga. Mereka sangat senang dapat menebus sembako murah hanya dengan harga Rp10.000. Alhamdulillah, murah soalnya cuma 10.000 dapat beras sama gula sama minyak. Kalau di pasaran sih sekitar 30-an ya. Bu Angela, saya Pak Irwan Ponto semua diterima dengan sangat baik, dan tentunya ini menjadi sebuah langkah awal kami di mana kami juga berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya di daerah Manuan ini. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud mengajak warga untuk tidak golput dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Masa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia kembali berunjuk rasa di gedung DPR Senayan, Jakarta. Masa sujud syukur setelah tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan menjadi 8 tahun disetujui DPR dan pemerintah. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kompak melaksanakan sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka mengaku senang lantaran tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan disetujui DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Desa pun akan segera dilakukan. Nantinya masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun dan bisa menjabat maksimal 2 periode. Massa menilai revisi Undang-Undang Desa sangat berpengaruh untuk perkembangan desa.